Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 139 dan 164 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk pemohon 139, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang Mulia, kami di perkara 139 hadir. Kuasanya lengkap 4 orang. Saya Haris Menalur, sebelah kanan saya Marjan Tusang, sebelah kiri saya Saud Pengaribuan, sebelah kiri paling ujung Dwi Siol Marito. Kemudian juga Yang Mulia, kami perkenalkan ahli dan saksi. Iya. Ahli ada 2 orang. Yang pertama Pak Marwarar Sihaan, yang kedua Pak Timbul Siregar. Saksi 2 orang. Pertama Pak Abraham Datudito, kemudian Pak Reinoto Kota Barat. Baik. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk pemohon 164, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin dari perkara 164 hadir 1 orang dari prinsipal Bapak Arfan Rashid. Kemudian dari kuasa mulai dari sebelah kanan Bapak Vandrian Adistianto, Ibu Mustiah, saya Zen Mutawali, kemudian Bu Endang Rahani. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari kuasa DPR, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dari DPR hari ini hadir diwakili oleh Badan Keahlian. Kami yang ditugaskan ada 5 orang Yang Mulia. Saya sendiri Putri Ade, di sebelah kanan saya Ibu Nadia Ayu, di sebelah kiri saya Ibu Ridola Purwajati, dan 2 di belakang Ibu Laurencia dan Ibu Justina Sari. Demikian, terima kasih. Baik, dari kuasa Presiden, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dari pemerintah yang hadir dari Kementerian Keuangan Bapak Aloysius Yanis Daniarto, Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan, Ibu Maria Lucia Klamameria, Kepala Bagian Advokasi 2 Kementerian Keuangan, dan Bapak Antono Adi Susanto. Kemudian dari Kementerian Hukum hadir saya Rahadi Aji dan rekan saya Henry Unestu. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari pihak terkait dari Kementerian Tenaga Kerja. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, saya Aris Wahyudi, staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan, didampingi oleh Ibu Reni, Kepala Biro Hukum dan tim advokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana disampaikan oleh pemohon tadi, Bapak pemohon hari ini mengajukan 2 ahli, Bapak Dr. Marwarar Sihaan, SHMH, dan Bapak Timbul Siregar, SSI, SHMM. Sebelum beri keterangan, dipersilakan ke depan beserta saksi sekalian Abraham Tandi Datu dan Reynot Huta Barat untuk mengucapkan sumpah. Dimohon yang memandu lapor sumpahnya Yang Mulia Bapak Daniel berkenan untuk memandu. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Kita ahli dulu ya. Bapak Dr. Marwarar Sihaan dan Bapak Timbul Siregar, ikuti lafal janji akan saya tuntun ya. Saya berjanji sebagai ahli. Saya berjanji sebagai ahli Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya Sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Kemudian saksi Pak Abraham Tandi Datu dan Pak Reynot Huta Barat.
Pak Reno tangannya ya, satu tangan kirinya, tangan kanannya ya, 2 jari Pak. Ya oke. Semua Protestan ya. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan ahli dan saksi kembali ke tempat. Kuasa 139, siapa dulu yang akan didengar, ahlinya atau saksinya? Pak Marwarar Sihan yang mulia. Pak Marwarar, silakan. Silakan Bapak Dr. Marwarar untuk tampil di mimbar, di podium. Biasa waktunya 10 menit. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, para pemohon dari DPR, dari pemerintah dan pihak terkait pemerintah juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mendapat tugas untuk memberikan keterangan tentang pasal 161 dan 164 ini. Yang Mulia, sebelum dimulai barangkali kalau bisa dibuka PowerPoint kita ya, meskipun tidak terlalu bahwa pertama-tama yang menarik perhatian ketika tanggal 4 November dalam sidang agak sedikit, bukan sedikit lah, banyak betul perbedaan pandangan yang dikemukakan pihak pemerintah yang mewakili presiden maupun dari Kementerian Tenaga Kerja. Itu sangat menarik. Tetapi kalau saya ingat ketika saya pernah juga diundang di Seknek itu karena apa yang dikatakan proses sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembuatan undang-undang sepertinya sangat sulit. Waktu itu saya melihat bahwa memang ego sektoral ada juga. Tetapi yang jelas di dalam hal itu bahwa akses terhadap pimpinan pemerintahan itu sangat menentukan itu. Misalnya departemennya berbeda ini, kalau di dalam sistem kita sekarang kementerian itu dari partai politik tertentu, kadang-kadang aksesnya kepada pimpinan pemerintahan, presiden itu untuk memperoleh apa yang dikatakan itu ampres dulu, itu tergantung daripada kekuatan politik. Sehingga kadang-kadang saya agak heran waktu itu ada undang-undang sumber daya air barangkali ketika sudah dibatalkan MK, kemudian dia dicoba mau dibuat lagi rumusannya, maka sinkronisasi kelihatannya Kementerian Hukum sepertinya tidak ikut begitu. Jadi masuk saja begitu. Kemudian kalau kita perhatikan undang-undang ini juga, ini metode omnibus dalam literatur sering juga bisa dibuka dulu terus Pak. Metode omnibus itu dikatakan juga big and ugly, ya kan, jelek juga tapi besar, tapi tidak selalu bahwa inkonstitusional. Ugly dalam arti kadang-kadang sinkronisasi seperti ini tidak terjadi. Kalau bisa kita perhatikan ini bisa maju terus Pak, itu saya nggak bisa kontrol dari sini, langsung aja maju nomor 4, yaitu di dalam perumusan itu ya saya kira apa yang dikemukakan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian apa yang dikemukakan dalam perumusan Undang-Undang P2SK itu yang secara omnibus 17 rancangan undang-undang itu akan disatukan gitu. Kita bisalah mengerti bahwa kesulitan-kesulitan itu untuk merumuskan secara baik bisa dipahami itu. Tetapi intinya sebenarnya bisa langsung ke indikator konstitusi deh. Kalau di dalam pembentukan perundang-undangan tentu saja bahwa
mandat yang dibentuk, yang diterima oleh pembuat undang-undang itu selalu harus merujuk kepada indikator konstitusionalitas norma yang kita lihat di dalam pembukaan. Dia memuat pandangan hidup bangsa dalam Pancasila sebagai identitas konstitusi, sebagai nilai dan juga filosofi hukum itu. Kalau misalnya kita lihat ini Pancasila, saya ingat betul Yang Mulia di Solo MK sudah menyatakan sebagai the guardian of the state ideology. Jadi dia mengawal ideologi Pancasila itu. Oleh karena itu rumusan itu kalau kita lihat lagi pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila sumber dari segala sumber hukum dalam sistem kita, maka di dalam tafsiran itu tentu dalam merumuskan itu tentu juga ada yang dikatakan nilai-nilai ketuhanan, dan inti daripada nilai-nilai ketuhanan itu ketika manusia itu diciptakan Tuhan, dia sebagai, saya minta maaf mengatakan imago Dei, yaitu makhluk manusia yang diciptakan segambar dengan Allah itu, dia memiliki harkat dan martabat, dan martabat itulah yang kita pertahankan atau dipertahankan dengan apa yang menjadi bagian daripada konstitusi, yaitu nomor 3 itu norma-norma HAM itu. Kita sudah mengangkat norma HAM menjadi bagian daripada konstitusi yang Alex Stone mengatakan itu the constitutionalization of human rights, sehingga di dalam konstitusi pun ada intrahierarki norma konstitusi. Kalau yang HAM itu menjadi unggul dia, dan itu menjadi perhatian utama. Oleh karena itu di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka ketika tujuan bernegara itu juga menjadi suatu bagian daripada hal yang kita rumuskan di dalam pembentukan undang-undang, maka makhluk manusia sebagai warga negara yang memiliki harkat martabat yang dipertahankan dengan norma-norma HAM itu, kalau di dalam apa yang dikatakan deklarasi Punta del Este, itu sebenarnya martabat manusia itu adalah harkat yang diberikan Tuhan dan dipertahankan dengan norma-norma HAM itu. Jadi perjuangan mempertahankan bagaimana martabat manusia dijunjung tinggi itu, itulah yang diberikan dengan norma-norma HAM, dan itu menjadi alat mempertahankan, memperjuangkan. Bisa teruskan lagi Pak, langsung saja kita melihat sekarang pasal 61 dan 64. Barangkali bisa mundur sedikit, tadi ada gambar, saya sebenarnya meminjam ini, ya ini dia. Ini barangkali disinilah sebenarnya terjemahan kita kalau melihat bagaimana pembentukan undang-undang yang bersumber kepada Pancasila itu sebagai constitutional identity kita, identitas kita, dan nilai-nilai yang kita anut di dalam mencoba menjabarkan dalam bentuk aturan-aturan dan norma-norma yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Bisa maju. Oleh karena harkat martabat manusia itu menjadi suatu inti daripada norma yang kita anut itu, maka pasal-pasal yang diuji ini juga harusnya mempertimbangkan itu, bahwa membuat suatu apakah namanya itu pesangon kah, pembayaran pesangon atau pensiun itu udah adalah untuk mengangkat harkat martabat manusia itu. Kalau dibandingkan dengan buruh, dengan ASN, dengan pegawai negeri, dengan pejabat negara, kalau disamakan ya tidak sama sebenarnya lah. Bagaimana bisa sama? Karena kadang-kadang saya tahun-tahun 80-an ketua pengadilan, saya ingin pindah ke perusahaan Amerika begitu. Tetapi kemudian istri saya membisikkan perusahaan itu bisa bubar. Karena di saya perusahaan asing bubar perusahaannya, sehingga dia mulai lagi dari awal. Oleh karena itu saya mengerti betul tidak sama. Tidak sama, karena ancaman perusahaan itu bubar itu menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan juga di dalam memberikan jaminan-jaminan bagi buruh dan pekerja itu. Oleh karena itu di dalam melihat juga pesangon dicicil, atau kalau kita di pensiun ini juga dicicil, saya tidak merasa
menjadi terjamin karena maklumlah jumlahnya tidak besar juga sebenarnya kan, kalau pensiunan hakim MK tidak besar juga Pak Ketua, tapi ya kita pertahankanlah itu dengan cara yang irit sehingga bisa untuk menyambung hidup. Tetapi tatkala sebenarnya diberikan secara lamsam sekaligus, seperti nanti akan diterangkan barangkali saksinya dari pemohon, saya juga sudah melihat contoh itu. Saya diajak oleh seorang rekan untuk ikut menanam saham di sebuah rumah sakit, tapi ya uang saya tidak cukup. Kalau diberikan sebenarnya sekaligus pesangon itu sudah lumayan juga lah. Dengan pesangon itu, kalau misalnya diberikan sekaligus, dia akan bisa memiliki aset yang menghasilkan, tapi juga dengan aset yang dipertahankan itu, dengan jumlah yang mungkin juga tidak terlalu jauh dari yang kita terima pensiunan, tetapi dua keuntungan itu yang bisa terima, hasilnya dan asetnya juga bisa akan meningkat. Inilah yang sebenarnya diberikan sebagai bagian daripada membangun martabat daripada pensiunan, atau dalam hal ini pekerja atau buruh. Kalau dikatakan bahwa, kalau saya lihat di pertimbangan atau keterangan dari pemerintah, ada kemungkinan dia tidak, kalau diberikan sekaligus hilang. Ya, yang hilang sekarang kita harus lihat, yang ditanam, diinvest dari dana pensiun itu di dana Asabrika itu, perusahaan asuransi, ya itu hilang juga di sana. Dan kemudian mereka mengadakan kesepakatan baru lagi tentang jumlah. Saya misalnya melihat atau bertanya juga kepada penyidik di dalam perkara Asabri itu, kebetulan ikut dalam program magister di UKI, berapa banyak yang sudah bisa Anda blokir harta daripada koruptor itu. Dia bilang di Asabri tidak ada. Bayangkan itu Pak, tidak ada. Jadi kemudian mereka peserta yang ada di sana, yang invest di sana, harus berunding lagi berapa persen yang harus diperolehnya. Oleh karena itu, memperoleh apa yang dikatakan martabat yang dijamin dalam konstitusi kita, bisa langsung Pak ke nomor berapa ini ya, supaya cepat aja Pak. Bisa maju Pak. Aduh, terus lagi. Terus, ya itu dia, affirmative action, bisa balik. Jadi ketika misalnya kita menganggap bahwa pekerja sama dengan ASN, sama dengan pegawai negeri, sama dengan pejabat negara, perlakuannya saya kira terbalik. Jadi kalau kita katakan diskriminasi adalah memperlakukan yang sama dengan tidak sama. Tetapi juga diskriminasi terbalik itu memperlakukan yang tidak sama secara sama. Oleh karena itu, affirmative action itu kita butuhkan sebagai suatu perspektif untuk melihat bahwa perlu kebijakan bagaimana untuk lebih mempersamakan pekerja itu dengan pihak-pihak yang lain melalui apa yang dikatakan jaminan yang sedikit berbeda dengan dia. Oleh karena itu menurut saya sepatutnya lah pegawai negeri juga barangkali seperti saya patut juga kalau lamsam itu dibayarkan sekaligus. Tapi ya tidak bisa karena memang sudah aturannya begitu. Tetapi buruh berbeda karena dia adalah pekerja yang berdasarkan satu kontrak dengan perusahaan berdasarkan kebebasan berkontrak meskipun diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari ketertiban. Oleh karena itu dia bisa dikatakan berbeda, tetapi perlakuan kalau kita mengakui bahwa harkat martabat manusia itu akan diangkat bukan dengan mencicil itu bulanan demikian, melainkan sekaligus, tetapi ada ancaman bahwa mereka tidak mampu untuk menginvest dengan baik. Itulah mempersiapkan para pensiunan barangkali secara seharusnya, misalnya bagaimana menanam, bagaimana menginvest, bagaimana supaya aman. Misalnya ada yang kemarin saya menjumpai pensiunan, langsung dia menanam saham di satu perusahaan, satu keranjang dimasukkan semua uang pensiunnya, kemudian roboh itu perusahaan, dia habis memang. Jadi pendidikan semacam itulah yang kita harapkan, dan oleh karena itu saya dengan agak
dengan agak pasti mengatakan bahwa pemerintah di dalam Undang-Undang P2SK memperkuat sektor keuangan, tetapi jangan mengabaikan buruh misalnya yang dianggap dia lemah itu tidak tahu apa-apa lagi itu. Tetapi kalau dididik, ada kewajiban mendidik mereka bagaimana memutarkan uang itu, menempatkannya secara aman, itu merupakan bagian yang bisa digandengkan dengan program bahwa dibayarkan sekaligus. Oleh karena itu saya bagian akhir Pak Ketua, tanpa membuka semua apa yang terjadi di dalam PowerPoint ini, saya merasakan bahwa pasal yang diuji ini bertentangan memang dengan Undang-Undang Dasar. Kalau kita pahami Undang-Undang Dasar itu sebagai nilai-nilai keadilan di dalam mengangkat martabat buruh pekerja yang berbeda tentunya dengan pegawai negeri yang lebih terjamin, tidak ada di situ bubar pemerintahan, tidak ada yang bubar negara. Meskipun pernah ada perpecahan, tetapi tetap mereka terikat atau memiliki ikatan sehingga jaminan yang ada itu secara unggul pada ASN, pegawai negeri, pejabat negara, tetapi tidak dimiliki oleh buruh. Oleh karena itu saya menganggap pasal 164 ayat 2, pasal 161 ayat 2 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak kita pahami bahwa itu akan diserahkan secara langsung sekaligus. Demikian yang mulia yang bisa saya kemukakan, kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjut Pak Timbul ya. Benar yang mulia. Pak Timbul Siregar, silakan. Ya. Terima kasih. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon, pemerintah DPR, Presiden dan Kementerian Ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia, saya juga akan mempresentasikan, mohon kalau boleh ditayangkan, terkait dengan pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Lanjut saja, bahwa memang amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H ayat 3 jaminan sosial hak seluruh rakyat Indonesia, pasal 34 ayat 2 negara mengembangkan jaminan sosial, dan ini diturunkan dalam Undang-Undang 40 2004 yang memang menggariskan ada 5 ya di Undang-Undang 40 2004 tentang jaminan sosial yang ditambah dengan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi jaminan kehilangan pekerjaan jadi 6. Nah, penekanan pada jaminan hari tua dan jaminan pensiun ini memang dikhususkan untuk bagaimana pekerja mendapatkan kesejahteraan pasca bekerja. Jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Memang sejak 1 Juli 2015, sejak dioperasionalkannya Undang-Undang 40, lahir jaminan pensiun. Selama itu belum ada jaminan pensiun bagi pekerja. Yang ada hanya jaminan hari tua. Tetapi dalam Undang-Undang 11 tahun 92 dibuka kesukarelaan perusahaan menghadirkan dana pensiun. Nah, jadi penekanan jaminan sosial pada jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Lanjut. Nah, ini tentunya program JHT itu dikhususkan untuk pemberian yang bersifat lamsam sekaligus pada saat memasuki usia pensiun. Jadi dana yang di-store dengan dikembangkan, hasil pengembangannya akan dikembalikan secara lamsam. Dan tentunya ini untuk menjamin pekerja bisa menggunakan dana ini untuk berusaha ataupun untuk motif konsumsi lainnya. Nah, tetapi di jaminan berikutnya, jaminan pensiun itu memang dikhususkan untuk yang bersifat manfaat pasti, yang memang diberikan secara berkala. Jadi ada dua, jadi sistem jaminan sosial kita membagi dua area untuk masa tua, yaitu yang bersifat lamsam dan bersifat untuk manfaat pasti yang diberikan secara berkala sampai pekerja ini meninggal dunia atau ada pasangannya dan sebagainya. Lanjut saja. Nah, tentunya memang tadi saya sampaikan bahwa ada Undang-Undang 11 tahun 92 yang sifatnya sukarela, dan ini memang
berikan sebagai upaya untuk memastikan ketika pekerja mengalami pensiun, perusahaan dapat memberikan kompensasi PHK-nya dengan lebih baik. Artinya dia mencicil sebenarnya. Nah, ini juga kan yang diamanatkan PSAK 24 ya, standar akuntansi, di mana disebutkan bahwa perusahaan wajib mencadangkan dana pasca bekerja. Nah, dana pasca bekerja itu ya ke dana pensiun ini, yang memang selama ini diberikan kepada dua bentuk lembaga, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan. Nah, kalau dana pensiun dua manfaatnya itu program pensiun manfaat pasti dan manfaat pensiun iuran pasti. Jadi DPPK dan DPLK itu mengelola pensiun manfaat pasti dan pensiun iuran pasti. Nah, sebagaimana biasa umumnya itu memang iuran pasti, tetapi memang dana pensiun dana pensiun pemberi kerja DPPK itu bisa juga mengelola secara manfaat pasti. Nah, tetapi DPLK itu umumnya iuran pasti, dan juga DPPK dana pensiun pemberi kerja juga bisa memberikan iuran pasti yang sifatnya lamsam. Kalau iuran pasti sifatnya lamsam, manfaat pasti sifatnya bulanan secara berkala. Lanjut. Nah, ini memang program pensiun iuran pasti dan tadi dana pensiun sifatnya lamsam. Jadi kalau iuran pasti itu sifatnya lamsam yang diberikan ketika pekerja mengalami pensiun dan sebagainya. Lanjut saja. Nah, yang mulia, tentunya ketika Undang-Undang 4 2023 ini diproses, kalangan serikat pekerja maupun aktivis jaminan sosial itu tidak dilibatkan, ya, karena memang Undang-Undang P2SK ini juga nanti menyerempet kepada jaminan sosial. Itu ada di pasal 188 dan 189, 190. 188 itu kaitannya dengan jaminan hari tua, nanti dibagi dua akun utama, akun tambahan. Nah, jaminan pensiun juga, program dana pensiun dan jaminan pensiun itu di 189. Nah, tentunya memang yang memang berkenaan dengan pekerja, tapi serikat pekerja itu tidak dilibatkan, sehingga memang ini undang-undang yang relatif paling cepat dibandingkan dua omnibus law lainnya, yaitu Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Lanjut. Nah, tentunya di Undang-Undang 4 2023 juga tentang P2SK memang memunculkan juga ada DPPK, ada DPLK. Ada DPPK, dana pensiun pemberi kerja, yang juga mengelola iuran pasti dan juga ada manfaat pasti. Jadi sebenarnya di 149 ini dibuka bagaimana untuk bisa iuran pasti yang langsung lamsam dan juga yang DPPK untuk manfaat pasti yang sifatnya berkala. Jadi di Undang-Undang P2SK juga disebutkan tentang DPPK yang iuran pasti dan manfaat pasti. Lanjut. Nah, tentunya tadi yang kami sampaikan yang mulia bahwa dana pensiun yang di Undang-Undang 11 2092 ini yang sudah diambil di Undang-Undang 4 2023 itu kan memang sebenarnya bagian dari upaya pengusaha untuk mempersiapkan dana ketika ada pensiun. Nah, itu bisa dilihat di pasal sebenarnya di Undang-Undang 13 itu di pasal 167. Ketika Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan, ketika pekerja itu mengalami pensiun, dia kalau diikutkan ke dana pensiun, maka dana pensiun ini dibandingkan dengan pesangon, yang istilahnya kompensasi PHK yang terdiri dari pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, yang 2 kali pesangon. Nah, bila pesangon ini, kompensasi PHK ini lebih besar dari dana pensiun, maka pengusaha menambah. Tapi kalau dana pensiun ini lebih tinggi daripada kompensasi PHK, maka tidak dapat lagi dia kompensasi PHK. Nah, itu diatur di 167 Undang-Undang 13. Tetapi ketika lahir Undang-Undang 6 2023, turunannya adalah PP 35 2021, lanjut saja. Nah, tentunya ini yang memang lanjut, yang memang itu nanti dikaitkan dengan pasal 58 Undang PP 35 2021, turunan dari Undang-Undang 6, yaitu beberapa alasan PHK, tidak hanya pensiun. Kalau di Undang-Undang 13 hanya alasan pensiun yang dibandingkan, tapi di PP 58
pasal 58 PP 35, beberapa alasan pensiun itu dibandingkan dengan dana pensiun. Jadi misalnya ada efisiensi dapat 1 kali pesangon, maka dia dibandingkan dengan dana pensiunnya. Kalau dana pensiunnya ini lebih besar daripada kompensasi PHK, maka nggak dapat lagi. Ketika kompensasi PHK ini lebih besar daripada dana pensiun, maka ditambah oleh pengusaha. Nah, jadi memang dana pensiun yang ada di Undang-Undang 11 dan dana pensiun yang ada di Undang-Undang P2SK sebenarnya itu memang menjadi dana cadangan, dana yang untuk membayar kompensasi PHK. Yang bentuknya ada 3, pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Nah, yang mulia tentunya ini yang lanjut, yang memang kita kaitkan bahwa terkait kompensasi PHK itu, bahwa nilai kompensasi adalah relasi privat memang ya, tentunya dia bisa bernegosiasi, walaupun di PP 35 sudah diatur, tetapi bisa juga lebih tinggi ataupun lebih rendah, tergantung, tapi umumnya lebih tinggi atau sama. Nah, yang mulia tentunya ini kompensasi PHK yang diatur di PP 35 itu ada 26 alasan PHK. Nah, tinggal memang kalau alasannya efisiensi, ya 1 kali pesangon tambah penghargaan masa kerja tambah penggantian hak, nanti dibandingkan ke dana pensiun bila pekerja itu didaftarkan ke dana pensiun. Karena dana pensiun itu mengacu pada Undang-Undang 11 dan Undang-Undang 4 2023 maksud saya, itu sifatnya sukarela. Jadi tidak ada yang mewajibkan. Nah, kalau memang pekerja tadi tidak didaftarkan, maka dapatnya pesangon saja, kompensasi PHK maksud saya. Nah, kalau dia ada disandingkan, dibandingkan. Nah, bisa seperti Bank Citibank ya, itu ketika mengalami pensiun, dia mendapatkan 2 kali tetap sesuai dengan Undang-Undang 13. Demikian juga dengan Bank Tiara itu dapat 3 kali. Nah, itu nanti dibandingkan dengan dana pensiunnya. Jadi tergantung daripada peraturan perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kedua belah pihak pengusaha dengan pekerja. Nah, kompensasi PHK ini bila pekerja didaftarkan ke dana pensiun itu akan disandingkan, akan dibandingkan, sehingga pengusaha tidak lagi membayar full pesangon, kompensasi PHK, dan membayar juga untuk dana pensiun. Jadi memang kehadiran dana pensiun itu untuk membantu pengusaha membayar pesangon. Seperti itu. Lanjut. Nah, tentunya kompensasi PHK ini secara yuridis pula bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tadi saya sampaikan dan putusan Mahkamah Agung itu selalu memutuskan pemberian itu secara keseluruhan. Nah, secara sosiologis yang mulia, pemberian kompensasi PHK secara langsung dan keseluruhan adalah upaya menopang kehidupan pekerja dan keluarganya yang tentunya pasca PHK pun mereka akan berusaha untuk bekerja dengan memanfaatkan kompensasi PHK tersebut baik sebagai modal ya untuk membangun properti juga untuk wira swasta sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti yang diamalkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Demikian juga kompensasi PHK selalu dikaitkan dengan kewajiban pekerja membayar pinjaman kepada perusahaan atau bank. Ya, bila kompensasi itu dibayarkan dengan dicicil, maka pekerja akan mengalami kesulitan untuk membayar utangnya kepada perusahaan atau kepada bank. Kalau kepada bank dia akan misalnya dibayarkan kompensasi PHK itu secara dicicil, ya, maka dia akan mengalami kesulitan untuk membayar kepada bank dan konsekuensinya bunganya pun ataupun kewajibannya akan bertambah karena waktunya pun tidak akan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Jadi tentunya secara sosiologis bahwa kompensasi PHK yang dibayar dicicil itu akan menyusahkan pekerja karena dia akan terkendala untuk memanfaatkan dana tersebut untuk bekerja kembali atau dia membayar kewajiban. Ya, seperti itu majelis yang mulia. Lanjut. Nah, dampak kompensasi yang berikutnya terkait yang dicicil itu bahwa 156 ayat 1 Undang-Undang 62 itu menyatakan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pesangon kompensasi penghargaan masa kerja itu harus dibayarkan. Nah, 185 ayat 1 Undang-Undang 6 itu mensyarat mengamanatkan tentang
sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak membayar kompensasi PHK tersebut. Nah, menurut saya bahwa dengan adanya kompensasi PHK melalui dana pensiun ini yang akan dicicil, itu akan berpotensi membuat hubungan industrial itu tidak baik di tempat kerja, sehingga punya potensi pekerja menggugat secara pidana kepada pengusaha yang tidak membayarkan sekaligus atas kompensasi PHK yang disandingkan dengan dana pensiun. Lanjut. Nah, tentunya juga tadi memiliki pinjaman ke perusahaan ataupun pinjaman ke bank. Ini juga menjadi kendala untuk dilunasi dan diselesaikan. Lanjut saja. Bisa langsung kesimpulan? Ya, langsung kesimpulan. Ya, kesimpulan Majelis yang mulia. Jadi memang tentunya dampak hadirnya pasal 161 ayat 2 dan 164 ayat 2 Undang-Undang T2SK ini, satu, tidak memberikan keadilan, kepastian hukum dan pemanfaatan bagi pekerja dan keluarganya untuk penggunaan dana pensiun itu yang kalau nanti diberikan secara dicicil. Itu mengacu pada teori tujuan hukum Gustav Redbach. Yang kedua, hak pekerja yang pensiun untuk memulai usaha sendiri akan terkendala. Dan ini akan menghalangi pekerja mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, pensiunan yang berwira swasta berpotensi membuka lapangan kerja, membantu penurunan tingkat pengangguran terbuka. Ketika mereka menggunakan dana pensiunnya itu dengan berwira swasta, ada potensi merekrut pekerja. Artinya bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang saat ini sebanyak 7,28 juta orang. Yang keempat, yang mulia, bahwa dana pensiun yang diberikan secara lamsam atau secara menyeluruh langsung akan mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar sekitar 49%. Demikian juga dengan investasi 31%. Nah, ini artinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan mencapai 8% di 2029. Lanjut, terakhir. Nah, tentunya kesimpulan kami yang terakhir bahwa dengan pasal 161 dan 164 ini ya, pekerja akan diperhadapkan pada ketidakpastian keamanan dananya. Ketidakpastian keamanan dananya bila diberikan dengan dicicil. Sampai saat ini sudah banyak DPPK, DPLK yang tutup dan mengalami kesulitan membayar kewajibannya. Seperti DPPK, dana pensiun PTPN, dana pensiun Merpati, dana pensiun Kertaskraft, Aceh, dana pensiun Leces. Demikian juga DPLK. Bagaimana kita lihat persoalan di Jiwasraya, Bumi Putra, Krishna Life, Indosurya, dan Wananta Life. Ini semua kalau nanti diberikan secara dicicil, kita nggak tahu ke depannya. Apakah lancar, apakah mengalami seperti dana pensiun PTPN, dana pensiun Merpati, dan sebagainya. Nah, tentunya harus ada kepastian hukum. Sampai saat ini, DPPK, DPLK tidak ada yang menjamin. Kalau mereka mengalami kesulitan, mengalami kepailitan, bangkrut, dan sebagainya, tidak ada yang menjamin. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan dengan dua program tadi, JHT dan jaminan pensiun yang diskenariokan dalam Undang-Undang 40, kalau mengalami persoalan APBN sesuai Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS, APBN-nya akan menutup. Nah, jadi tentunya skenario hari tua bagi pekerja itu di jaminan sosial sudah cukup jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, untuk DPPK, DPLK tidak ada kepastian hukumnya siapa yang akan menjamin. Ya, demikian Majelis Hakim yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahli, saksi siapa dulu Pak yang akan didengar? Pak Abraham yang mulia. Pak Abraham, silakan Pak Abraham di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, shalom buat kita semua. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati para anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perwakilan pemerintah dan DPR, para penasihat hukum, dan hadirin sekalian yang saya muliakan.
izinkan saya sebagai saksi dalam perkara nomor 139 PUU strip 23 tahun 2025 memberi keterangan sebagai berikut. Saya atas nama Abraham Tandidatu beralamat di Jalan Patimura RT 10 Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Saya bekerja di PT Freeport Indonesia sejak tanggal 19 Oktober tahun 92 sampai sekarang, dan saya terdaftar sebagai peserta dana pensiun PT Freeport Indonesia yang seluruh iurannya ditanggung oleh PT Freeport Indonesia. Dan sesuai ketentuan yang berlaku pada perusahaan, saya akan memasuki usia pensiun pada tanggal 8 Oktober tahun 2028. Majelis Hakim yang mulia, tempat saya bekerja PT Freeport Indonesia sejak lama telah membuat dan menerapkan kebijakan terhadap karyawan yang akan memasuki usia pensiun, diberikan training dan pelatihan tentang bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan bagaimana melihat peluang bisnis atau usaha yang relevan yang prospektif pasca pensiun. Saya sendiri telah mengikuti pelatihan itu dari tanggal 25 sampai 26 Juni tahun 2024. Saya merasakan betapa bermanfaatnya pelatihan itu. Pelatihan yang saya ikuti berfokus pada dua topik. Yang pertama tentang bagaimana mengelola keuangan yang efektif di masa pensiun sehingga tetap mampu menjaga keberlangsungan ekonomi. Yang kedua, materi yang berkenaan dengan pengelolaan bisnis yang relevan terhadap setelah pensiun untuk meningkatkan finansial. Dan bagi saya, yang paling utama bagaimana supaya saya dapat tidak mengalami stres, jenuh, dan cenderung marah-marah yang membuat hidup terasa tidak lagi bermakna di masa pensiun. Dari pelatihan yang saya ikuti, saya memperoleh pelajaran yang sangat berharga di saat pensiun nanti tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mempersiapkan pensiun di mana di dalamnya saya dilatih untuk melunasi hutang, melakukan financial check up, menyiapkan dana darurat, menyiapkan proteksi kesehatan, menetapkan tujuan finansial jangka pendek, menetapkan tujuan finansial jangka panjang, serta memiliki penghasilan dari aset aktif. Yang kedua, bagaimana berinvestasi di bidang reksadana dan surat berharga negara retail. Yang ketiga, bagaimana untuk menginvestasikan dana hasil pensiun sebagai dana penyokong pensiun dengan membangun aset aktif melalui bisnis, properti, dan surat berharga. Kami memaknai dan merasakan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembekalan yang akan memberikan keuntungan di antara lainnya. Yang pertama, pekerja sudah memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan keluarga. Yang kedua, pensiunan diberdayakan untuk berkembang dan berwirausaha untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang ketiga, dengan membuka usaha, potensi pendapatan bisa jauh lebih besar sesuai dengan pelatihan berinvestasi di bidang bisnis, properti, dan atau surat berharga. Yang keempat, ada kesempatan bagi para pensiunan untuk bekerja setelah bekerja puluhan tahun di PT Freeport yang akhirnya punya keahlian atau skill yang bertaraf nasional maupun internasional, misalnya di bidang carpenter, bengkel las, bengkel mobil, tata boga, bidang safety, bidang konstruksi, laundry, peternakan, perikanan, minimarket, instalasi listrik, bahkan semua bidang yang bisa dikembangkan menjadi bisnis yang menguntungkan sesuai dengan bidang pekerjaan selama berada di PT Freeport. Semua itu tentu membutuhkan modal usaha untuk memulainya. Sehingga setelah mengikuti pelatihan ini, dan saya telah berdiskusi dengan keluarga, istri dan anak-anak, kami telah memutuskan jika pensiun nanti di tahun 2028 akan mengambil manfaat pensiun dan dana pensiun PT Freeport secara sekaligus untuk kami jadikan modal usaha yang bergerak di bidang properti, apakah itu tanah, sawah, atau kebun sawit di daerah kami di Tanah Toraja, atau rumah kontrakan, sehingga saya dan keluarga bangga bisa pulang menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kami di tanah leluhur kami. Tetapi ketika kami mendengar akan diberlakukannya Undang-Undang P2SK
dan aturan dari POJK nomor 27 tahun 2023, kami merasa kecewa. Oleh karena seharusnya kami bisa memanfaatkan dana kami tersebut, mengingat dana pensiun kami adalah pengganti uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang terima kasih yang sejatinya kami terima sekaligus sebagaimana sudah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai leading sektor di bidang ketenagakerjaan untuk dibayarkan secara sekaligus. Itulah sebabnya kami mau menjadi peserta dana pensiun secara sukarela. Dengan harapan dibalik hak kami yang timbul akibat putusnya hubungan kerja, maka pembayaran secara sekaligus adalah hak normatif yang diberikan tanpa pembayaran secara berkala. Majelis Hakim yang mulia, jika skema pembayaran 20% secara sekaligus dan 80% pembayaran secara berkala diberlakukan, maka potensi kerugian yang akan kami alami diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hilangnya kesempatan bagi para pensiunan untuk mengembangkan keahliannya yang diperoleh selama bekerja di PT Freeport. Yang kedua, hilangnya kesempatan untuk meningkatkan kewirausahaan dan munculnya pelaku UKM di tanah air. Yang ketiga, hilangnya kesempatan bagi para pensiunan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga karena hanya menunggu pensiunan bulanan yang tidak seberapa dan tidak bisa dikembangkan. Yang keempat, hilangnya kesempatan untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga dan orang lain. Yang kelima, kalaupun saya memaksakan diri untuk membuka usaha, pastilah hanya usaha rumahan atau yang kecil yang modalnya setimpal dengan manfaat yang saya terima, yaitu 20%. Karena manfaat pensiun yang tersisa 80% menurut Undang-Undang P2SK tidak boleh menjadi jaminan di bank. Sementara dana pensiun dari pensiun itu sendiri sedang diparkir dan atau digunakan oleh dana pensiun untuk investasi. Yang keenam, jika dana pensiun milik pekerja diinvestasikan di properti, misalnya rumah kos, maka pensiunan akan menikmati pendapatan pasif income dari sewa kos dan kenaikan atau pertambahan nilai properti atau capital gain dari properti itu sendiri yang dalam hitungan 5-10 tahun bisa naik berlipat. Namun dengan ditahannya dana tersebut, maka kami hanya menikmati sejumlah dana tanpa adanya keuntungan pertambahan nilai aset atau hilang. Yang ketujuh, menurunnya kemampuan bayar saya sebagai pensiun oleh karena pembayaran yang dilakukan secara bulanan tidak memperhitungkan kenaikan inflasi setiap tahun. Jika kami yang tinggal di Timika, menurut data BPS yang kami akses, contoh inflasi tahun lalu year on year, bulan April tahun 2025 sebesar 4,70% dibandingkan dengan inflasi nasional year on year September 2025 sebesar 20,60%. Dengan kenaikan inflasi sebesar itu, maka nilai uang yang diberikan dari secara berkala semakin menurun dari hari ke hari. Yang kedelapan, setelah memasuki masa pensiun, para pensiunan akan kehilangan tunjangan atas kesehatan keluarga, pendidikan anak, transportasi ke kampung halaman, dan lain-lain. Sehingga akan menambah beban bagi para pensiunan yang hanya berharap dari pembayaran bulanan dana pensiun tersebut. Dengan menurunnya pendapatan akibat pembayaran secara berkala dan hilangnya tunjangan kesehatan, bantuan pendidikan anak, transportasi ke kampung halaman, dan meningkatnya biaya hidup di masa pensiun, terutama biaya hidup di daerah timur Indonesia, maka para pensiunan terpaksa harus melamar pekerjaan yang baru sebagai tenaga kontrak sesuai keahliannya, alih-alih membuat usaha agar memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Berikut yang ke-10, adanya potensi kehilangan dana kami. Ada berapa catatan saudara itu? Kemungkinan yang Anda paparkan itu ada berapa jumlahnya? Ada 10 yang mulia. 10, oke. Terakhir ya, karena waktunya sudah habis. Nanti dilanjut dengan tanya jawab. Dibacakan yang ke-10. Baik yang mulia. Adanya potensi kehilangan dana kami yang tersimpan di dana pensiun jika terjadi mismanajemen oleh pihak pengelola, seperti beberapa kasus yang sudah disebutkan oleh saksi kami sebelumnya. Ahli. Ya, ahli kami sebelumnya, mohon maaf. Oke. Cukup ya Pak ya. Nanti dilanjut kalau ada tanya jawab.
Baik Yang Mulia, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Pak Reynold Huta Barat, silakan Pak. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktunya Majelis Hakim yang mulia. Perkenalkan, saya ingin menyampaikan keterangan tertulis yang telah diberikan sebelumnya kepada Majelis Hakim, juga profil pribadi singkat. Sebagai saksi dalam perkara nomor 139/PUU /23/2025, saya Reynold Huta Barat, tempat tanggal lahir 28 Desember 1960, pekerjaan pensiunan PT Freeport Indonesia dengan alamat Jalan Swadaya 1 nomor 17, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok, Melati, Kota Bekasi. Dengan ini menyampaikan keterangan sebagai berikut. Sekarang menjadi saksi tinggal di Kota Bekasi sesuai dengan identitas dalam KTP yang telah disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2015, saya bekerja di PT Freeport Indonesia. Saya masuki pensiun pada usia 55 tahun pada tanggal 28 Desember 2015 yang lalu. Yang mulia, setelah saya bekerja di PT Freeport Indonesia sejak tahun 1985, manajemen PT Freeport Indonesia mendaftarkan saya menjadi peserta dana pensiun Freeport Indonesia yang seluruh iurannya ditanggung PT Freeport Indonesia. Ketika saya memasuki usia pensiun pada tahun 2015 dengan masa kerja 30 tahun, saldo manfaat pensiun saya pada dana pensiun Freeport Indonesia lebih kurang sebesar 1.500.000.000 rupiah. Pada waktu itu kepada setiap pekerja PT Freeport Indonesia yang memasuki masa pensiun, termasuk kepada saya, diberikan hak dana pensiunnya secara langsung dan penuh. Tidak yang dicicil karena itu merupakan hak daripada karyawan. Sebelum saya pensiun, saya telah dibekali pelatihan untuk menjalani masa pensiun agar supaya ketika pensiun saya dapat mengelola dana pensiun yang ada. Setelah pensiun, saya bersama keluarga pindah ke Bekasi dan mendirikan rumah beserta kontrakan yang sekarang menjadi usaha saya. Dari hasil usaha kontrakan yang saya kelola, saya dapat membiayai hidup keluarga dan menyekolahkan anak kami sampai tamat perguruan tinggi. Bahkan hingga saat ini kontrakan yang saya kelola bisa mensejahterakan keluarga. Bahwa setelah 10 tahun saya pensiun, usaha kontrakan saya sudah berkembang menjadi 17 rumah kontrakan. Demikian keterangan saksi. Semua keterangan saksi dapat bermanfaat bagi yang mulia dalam mengadili perkara ini. Terima kasih. Hormat saya, Reynold Huta Barat. Pemohon ada pertanyaan untuk ahli dan saksinya, silakan. 139 ya. Ada yang mulia. Silakan. Sebelumnya mohon petunjuk yang mulia. Kami 4 orang kuasa, bisa berapa orang kami mengajukan pertanyaan yang mulia? Pertanyaannya masing-masing ahli dan saksi tidak usah terlalu banyak, tapi disampaikan satu juru bicara saja. Boleh pertanyaan 4, 2 ahli 2 saksi, disampaikan satu juru bicara setiap ahli, atau untuk empat-empatnya satu juru bicara. Kalau mau berbeda-beda, boleh sepanjang tidak mengulang untuk ahli yang lain atau ahli yang bersama. Artinya bisa 3 orang yang mulia. Boleh, tapi satu beda subjek hukum. Khusus. Ahli atau saksi ya, silakan. Baik, yang mulia. Saksi siapa? Kamu. Saya saksi. Lain, terus tim aku aja. Aku sama si Satu penanya untuk satu ahli atau satu saksi. Jadi kalau 3 mau bertanya 3 ya
Ya. Pak Timbul, Pak Maru, dan saksi. Tidak boleh untuk ahli atau saksi yang sama, Pak. Dua-duanya. Iya. Oke. Untuk ke saksi ya. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Pertama kami mengajukan pertanyaan kepada ahli Bapak Marwarar Siahaan. Sudah dengar Pak, meskipun nggak kelihatan tutup podium. Di balik apa Yang Mulia, balik apa namanya podium? Iya, tidak apa-apa Pak. Iya. Tadi ahli menerangkan seperti ini, Undang-Undang P2SK ini kan dibentuk dengan metode omnibus sampai mengubah 17 Undang-Undang sektor keuangan. Sehingga memang Undang-Undang P2SK klaster dana pensiun ini sangat banyak mendelegasikan pengaturan lanjutannya dalam bentuk POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Padahal jika dinilai substansi materi yang diatur dalam POJK 27/2023 itu banyak berkenaan dengan pembatasan hak warga negara. Dalam hal ini pekerja atau buruh yang jika merujuk pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pembatasan hak hanya dapat dilakukan dengan produk hukum setingkat undang-undang. Pertanyaan kami begini, Pak, apakah konstitusional suatu norma dalam undang-undang dapat digantungkan pada konstitusional norma yang diatur dalam peraturan pelaksana suatu undang-undang? Atau begini, jika suatu norma yang diatur dalam POJK 27/2023 sebagai pelaksana dari Undang-Undang P2SK dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, apakah dengan sendirinya norma yang mendelegasikannya atau norma dasarnya dalam Undang-Undang P2SK dapat dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, jika terdapat dua undang-undang yang mengandung kontradiksi atau tidak sinkron. Satu undang-undang dibuat tahun 2023, yaitu Undang-Undang 4/2023 tentang keuangan. Dan satu lagi dibuat tahun 2023 dengan norma yang lebih mudah, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang perlindungan buruh. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dibuat hanya dengan tujuan untuk memupuk dana investasi pemerintah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berasal dari Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan dibentuk dengan tujuan pelindungan terhadap hak-hak dasar pekerja buruh. Pertanyaan kami begini, dari dua undang-undang yang kontradiksi itu, menurut ahli, undang-undang mana yang harus diberlakukan dan undang-undang mana yang dapat dikesampingkan? Cukup. Satu lagi Pak, satu lagi Yang Mulia, untuk ahli Pak Mar. Ya, dipersingkat pertanyaan. Ini singkat Pak, ini singkat ya. Ya, dipersingkat lagi. Ya. Pak Maru ahli, apa kunci rahasia ahli bisa panjang umur sampai 83 tahun dan sehat sampai sekarang? Apakah karena tetap melakukan
aktivitas fisik dan pikiran tetap bekerja. Karena apa Pak? Apakah karena tetap berkegiatan seperti itu? Karena Bapak kan sudah pensiun seharusnya. Demikian untuk Pak Maruf. Ya, untuk ahli lain. Untuk penanya sama. Apa yang mulia? Penanyanya sama atau berbeda? Berbeda yang mulia ke Pak Timbul. Silakan. Untuk Pak Timbul ahli. Jadi tadi ahli menerangkan bahwa kalau pengusaha tidak membayar uang pesangon, maka dapat diancam atau dikenai sanksi pidana sesuai pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, sementara selama ini pengusaha yang mendaftarkan pekerjaannya menjadi peserta dana pensiun sudah merasa aman bahwa karena iuran manfaat pensiun dan iuran manfaat dana pensiun itu adalah pengganti uang pesangon. Itu yang dipahami oleh pihak pengusaha dan kalangan buruh dan serikat buruh selama ini. Lalu kalau misalnya tetap berlaku norma ini, ada potensi ini dipidana. Apa menurut ahli, kira-kira apa menurut ahli yang dapat dilakukan oleh pengusaha supaya dia tidak dapat terjerat hukum pidana itu? Apakah misalnya bubarkan saja dana pensiun ini, toh juga ini kan sukarela. Juga para pekerja atau serikat buruh, kira-kira upaya apa yang dilakukan kalau tidak dibayar? Tentu ya tidak usah lagi menjadi peserta karena ini sukarela. Nah, bagaimana tanggapan ahli terhadap pertanyaan seperti itu? Nah, kemudian nomor 2 untuk ahli Pak Timbul, menurut ahli apa kira-kira pertimbangan DPR dan pemerintah membuat aturan program pensiun dalam pasal 167 Undang-Undang 13 2003 waktu itu? Dan sampai sekarang sebagaimana diatur dalam pasal 58 PP 35 2021. Apakah supaya terjamin hak-hak pekerja buruh untuk pembayarannya dan juga pengusaha terbantu untuk mencicil sejak awal uang pesangon itu? Karena kalau PHK sangat banyak, ribuan, tentu pengusaha tidak mampu. Bagaimana pandangan ahli terhadap pertanyaan kami itu? Demikian yang mulia, lanjut untuk saksi. Saksi silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami langsung saja kepada saksi Abraham Tandi. Tadi kami telah mendengar penjelasan keterangan dari disampaikan yang telah dibacakan. Pertanyaan kami langsung saja bahwa terkait dengan manfaat pensiun, sebagaimana saudara saksi jelaskan bahwa telah mendapatkan pelatihan-pelatihan dari manajemen PT Freeport Indonesia. Yang telah tergambar di dalam pikiran saksi tadi bahwa ada beberapa yang saudara sampaikan sesuai dengan skill atau keahlian. Apakah dengan pemberlakuan Undang-Undang P2SK ini bisa terlaksana atau bisa melaksanakan usaha atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait manfaat pensiun yang diberlakukan ini, apakah diatur juga di dalam PKB PT Freeport Indonesia atau tidak? Kemudian yang ketiga, dari manfaat pensiun yang diterima oleh pekerja buruh PT Freeport Indonesia, apakah ada komponen sebagaimana tadi disampaikan oleh ahli, yaitu pergantian hak dan uang pisah? Itu yang terhadap saksi Abraham Tandi. Pak Abraham kan belum terima pensiun, baru mau potensi. Benar yang mulia, maksud pertanyaan kami adalah yang diatur di dalam
PKB PT Freeport Indonesia. Iya, yang pertanyaan kedua, yang terakhir kaitannya kan seolah sudah terima. Pertanyaan terakhir tadi apa? Pertanyaan yang terakhir adalah di dalam peraturan PKB apakah diatur terkait dengan pembayaran pensiun itu termasuk pergantian hak? Oh, itu yang diatur di dalam yang akan diterima nanti ya. Diterima nanti. Oke, sekarang untuk Pak Renot Tabarat. Pak Renot tadi Pak Renot sudah pensiun. Dari pensiun tersebut, apakah Pak Renot menerima dan tadi telah menerima 1,5 M ya, apakah itu termasuk uang penghargaan masa kerja? Apakah itu masih menerima pesangon itu? Iya, maksudnya itu apakah masih masuk termasuk ke uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh disampaikan dari usaha yang saksi tekuni sekarang, yaitu kontrakan, ada 17 unit atau 17 kontrakan itu, berapa setiap bulan yang bisa diterima dari uang kontrakan tersebut. Yang ketiga, apakah setelah pensiun saudara saksi masih menerima tunjangan berupa kesehatan, pendidikan dari pihak perusahaan atau tidak? Mungkin tiga itu saja, Mulia. Dari mohon maaf, yang satu lagi, Mulia. Sepengetahuan saksi, apakah ada rekan-rekan atau teman-teman pensiun yang menerima manfaat pensiun secara sekaligus itu menjadi tidak kaya atau miskin atau ya, menjadi gelandangan? cukup ya. Demikian. Ya. Dari DPR cukup, tidak ada pertanyaan ya. Dari kuasa Presiden. Siap, mohon izin yang mulia. Saya izin mengajukan pertanyaan kepada kedua ahli dan saksinya Ya, kepada silakan. Abraham Tandidatu. Untuk Bapak Dr. Marwarar Siaan, pengaturan dana pensiun dalam Undang-Undang P2SK itu mempunyai tujuan filosofis untuk menjamin kesinambungan hari tua. Pertanyaannya, bagaimana pandangan saudara ahli mengenai tujuan pembayaran pensiun berkala menjaga kesinambungan hari tua dikaitkan dengan affirmative action? Kemudian pertanyaan untuk ahli yang kedua, Bapak Timbul Siregar. Menurut saudara ahli, apakah Undang-Undang P2SK mewajibkan perusahaan mendanai kewajiban pesangon hanya melalui dana pensiun? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Bapak mengetahui adanya insentif pajak yang cukup besar untuk penyelenggaraan dana pensiun yang sebagai konsekuensinya dari pembayaran insentif pajak tersebut, maka undang-undang mengatur penarikan manfaatnya secara berkala. Nah, bagaimana pandangan ahli jika bagian dari pesangon yang ada dalam dana pensiun harus dibayarkan secara lamsam, maka atas bagian tersebut dikenakan pajak pesangon, bukan pajak pensiun. Begitu. Terus kemudian kepada saksi, kepada saudara saksi Abraham Tandidatu, saudara kan sebagai peserta dana pensiun ya, ini apakah saudara telah membaca peraturan dana pensiun Freeport Indonesia saat menyatakan bersedia sebagai peserta dana pensiun? Karena dalam pengaturan di dalam peraturan dana pensiun Freeport Indonesia, tentunya tata cara pembayaran manfaatnya itu dilakukan secara berkala. Namun kenapa masih ada harapan untuk menjadi sekaligus begitu? Itu saja yang mulia. Terima kasih. Dari Hakim ada pertanyaan? Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Saya ke pemerintah. Ada Pak Aris. Pak Aris masih ada ya, Pak Aris ya? Dari Kementerian Tenaga Kerja. Ini karena saya masih mencermati apa yang ditulis oleh Pak Aris pada waktu persidangan yang lalu, bahwa berkaitan dengan pembayaran
yang terkait dengan uang pesangon, uang pisah, dan termasuk penghargaan masa kerja itu kan sekaligus ya Pak ya. Dan itu harus ada kehati-hatian. Ini kalau kemudian kasusnya yang saksi tadi menyampaikan, itu dia akan dibayarkan penuh terkait dengan pensiunnya. Tetapi penjelasan pasal 167 itu memang tidak menyebutkan sekaligus. Apakah kemudian itu termasuk juga yang sekaligus Pak? Nanti mohon dapat dijelaskan Pak Aris ya. Itu satu saja, terima kasih. Silakan, Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Ini kalau bisa direspon langsung oleh pemerintah. Kalau misalnya soal dana pensiun ini dibayar langsung, itu dananya ada atau enggak itu? Kalau misalnya itu, bisa dijawab langsung enggak? Tolong dijawab yang dari pemerintah. Kan orang sudah kumpulin uangnya nih lama sekali, sudah bertahun-tahun kayak beliau ini, lalu mau pensiun. Kalau tiba-tiba diwajibkan membayar langsung, dananya ada nggak? Izin yang ya. Bisa yang mulia, tapi itu kan tergantung perusahaannya juga. Oke, berarti dananya bukan di pemerintah kan? Bukan. Oke, kalau di perusahaan mau bayar kan boleh kan Pak ya? Iya yang mulia, hanya concern kami terutama sebetulnya pada dana pensiun ini ada insentif pajak. Iya itu soal lain tuh Pak, itu soal lain, itu lain lagi itu. Yang penting sekarang kalau misalnya disuruh bayar langsung itu kan yang tanggung jawab kan perusahaan, ada atau di mana ditaruh uangnya kan, itu nanti yang akan membayarkan Pak ya, betul ya? Iya Bapak. Oke, terima kasih. Saya mau ke ahli. Pak Maru, tolong dijelaskan, ini kan ada ketentuan baru ya, Undang-Undang P2SK ini. Kalau misalnya untuk menjaga soal kesinambungan tadi yang diterangkan oleh pemerintah, lalu sebelum Undang-Undang P2SK ini berlangsung, kan boleh kalau mau diambil langsung, tidak dicicil 20% sekalian, seperti yang ada sekarang. Kalau transisinya begini, gimana menurut ahli? Untuk orang yang membayar sebelum Undang-Undang P2SK ini disahkan, itu berlaku ketentuan yang lama. Sementara yang baru itu berlaku untuk mereka yang mulai membayar dengan ketentuan undang-undang baru ini. Nah, tolong kalau bisa dibantu ahli soal transitional clause ini, terutama ahli hukum Pak Maru ya, Pak Dr. Marwarar Sihaan. Makasih Pak Ketua. Baik, silakan Pak Maru bisa dijawab. Ya, terima kasih Pak Ketua dan Majelis Hakim, Pak Yang Mulia Pak Saldi Isra. Memang menjadi persoalan masuk akal juga kalau dilihat dari segi waktu, bahwa ada semacam peraturan peralihan untuk ini, bahwa yang lama itu ya sudah sekaligus saja gitu dibayar. Itu karena memang sudah diatur dalam undang-undang yang lama waktu itu. Tetapi layaknya yang menjadi perhatian kita, norma itu kalau diperlakukan sesudah Undang-Undang P2SK ini, yang dikatakan tadi bahwa yang tidak sama diperlakukan sama, itu menjadi sesuatu juga hal yang menjadi masalah konstitusi. Bagaimana kita melihat misalnya bahwa diperlakukan kepada buruh dengan pandangan bahwa orang-orang yang pensiun itu agaknya sedikit tidak bisa mengelola uangnya atau bodoh lah, dikhawatirkan kira-kira begitu ini. Nanti kalau sekaligus dibayar, jaminan hidupnya tidak ada. Saya kira juga asumsi seperti itu sangat tidak mendukung apa yang dikatakan harkat martabat dan hak asasi manusia itu. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya, bahwa kalau dari sudut logika pengaturan memang masuk akal demikian. Ya, yang aturan yang lama untuk yang lama, tetapi yang baru bisa diatur secara baru. Tetapi tentu perlakuan seperti itu bertentangan dengan apa yang dikatakan bahwa harkat martabat manusia itu
kalau diperlakukan secara sama, tetapi tadi di dalam hubungan kerja bahwa buruh dan pekerja itu selama ini adalah pihak yang lebih lemah, yang harus diangkat sebetulnya. Itu sebabnya sekaligus dengan menjawab apa yang dikatakan dari pihak pemerintah tadi soal affirmative action. Kita tidak selalu senantiasa memperlakukan semua sama kalau kita mau melihat dari non-diskriminasi. Tetapi apa yang terjadi sekarang, buruh atau pekerja adalah pihak yang lebih lemah dan membutuhkan suatu kebijakan tersendiri sehingga mereka boleh lebih sejahtera, karena mereka secara umum pada umumnya kekhawatiran mereka itu kalau perusahaan itu sudah bangkrutkah atau apa, hubungan kerja itu menjadi tidak ada. Itu pembeda yang saya kira harus diperhatikan. Sementara pejabat negara mau bagaimana negara ini tetap juga kita dapat bahwa gaji kita tetap dibayar. Tetapi persoalan apakah kita mau memperlakukan seperti itu, menurut saya konstitusi memberikan rambu-rambu yang cukup jelas sebenarnya perlakuan bahwa harkat martabat yang diangkat itu menyebabkan mereka yang berbeda tidak diperlakukan secara sama. Saya kira demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Dari pemohon cukup Pak Maru. Oh, dari pemohon ya. Dari pemerintah juga tadi ada satu pertanyaan juga. Ya Pak, jadi dari pemohon saya kira ini menjadi satu persoalan ketika ada norma undang-undang kadang-kadang diatur lebih lanjut katanya dalam peraturan yang lebih rendah dengan satu apa yang dikatakan delegasi, tetapi kadang-kadang banyak juga yang tanpa delegasi. Nah, kalau misalnya menjadi persoalan bahwa norma lanjutan di dalam peraturan perundang-undangan itu merebut atau katakanlah mengambil alih bagian daripada norma yang seharusnya diatur dalam undang-undang, bisa kita lihat ukurannya dalam pasal 28J ayat 2. Kalau itu menyangkut hak, meskipun diperintahkan untuk dilanjutkan di dalam norma lanjutan, misalnya peraturan lembaga seperti ini, peraturan OJK, saya kira agak menjadi suatu persoalan besar. Oleh karena ukurannya apakah norma yang diatur oleh peraturan pemerintah atau peraturan lanjutan itu bagian yang menyangkut aturan yang harus ada dalam undang-undang. Ukuran itu ada dalam pasal 28J ayat 2. Kalau menyangkut hak, itu tidak bisa di dalam peraturan yang lebih rendah dari undang-undang. Nah, oleh karena itu menjadi persoalan besar lagi, karena dari pihak pemerintah atau dari keuangan mengatakan karena itu diatur di dalam peraturan yang lebih rendah, itu tidak menjadi kewenangan daripada MK, karena ada split jurisdiction yang menjadi problem sekarang ini, bahwa peraturan di bawah undang-undang di bawah KMA, peraturan di bawah peraturan atau undang-undang ke MK dalam judicial review. Tetapi di dalam kita mengambil contoh sekarang jurisprudensi terakhir dari MK Korea, jikalau norma yang ada di dalam peraturan yang lebih rendah dari undang-undang itu merupakan norma yang harusnya dalam undang-undang, MK dengan inherent power dia untuk menjaga suatu integritas semua peraturan, dia berhak untuk melakukan pengujian terhadap itu meskipun dikatakan melalui inherent power. Inherent power adalah kewenangan melekat yang dimiliki oleh satu lembaga seperti MK itu, yaitu karena sifat dan hakikat atau fungsi kewenangan yang diemban lembaga dan diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara selayaknya, maka dikatakan meskipun tidak ada diatur secara tegas itu kewenangan lembaga, tetapi untuk melaksanakan tugas kewajiban pokoknya secara selayaknya, kewenangan itu melekat pada MK untuk menguji peraturan yang lebih rendah. Jadi inherent power itu adalah merupakan sesuatu keharusan yang melekat bagaimana supaya MK boleh melakukan fungsi dan tugasnya secara selayaknya. Barangkali ketika ini muncul putusan MK di Korea, memang
sedikit ada friksi antara MA dengan MK, tetapi kemudian dari sudut pendekatan atau pembicaraan yang lebih lanjut barangkali kemudian itu telah diterimalah dengan baik. Inherent power itu ada kewenangan yang tidak disebutkan, tetapi dia melekat seperti tadi, bahwa itu ditentukan dalam peraturan yang lebih rendah, seharusnya merupakan bagian daripada norma undang-undang menurut pasal 28J tentang hak-hak diatur bukan dalam peraturan lain tetapi dalam undang-undang. Saya kira ini pandangan saya mengenai sekaligus juga tadi pertanyaan dari pemohon, dan kemudian tentang yang pertanyaan pemohon yang kedua, undang-undang yang mengandung kontradiksi dibuat tahun 2023 dari antara sektor keuangan dalam P2SK dan Undang-Undang Nomor 6. Memang secara implisit ada norma konstitusi yang tidak ditulis, yang juga di dalam ajas perundang-undangan. Menurut saya norma yang terakhir itu pastilah di sini Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Kalau seperti dijelaskan oleh Pak Timbul tadi, ada aturan itu yang berbeda, maka Undang-Undang Nomor 4 merupakan norma yang lebih dahulu menurut suatu tertib konstitusi bahwa legi priore deroga legi a posteriore. Jadi norma undang-undang yang lebih dahulu akan dikesampingkan oleh undang-undang yang lebih belakangan. Saya kira itu meskipun tidak ditulis sebagai suatu norma konstitusi, tetapi tertib konstitusi melakukan persamaan dengan apa yang dikatakan legi superiore deroga legi inferiore. Saya kira demikian pandangan saya tentang ini. Tentang soal ada sehat atau tidak sampai sekarang, ya saya kira ya kalau aktif begini tiap hari ya tidak ingat lagi bahwa kita sudah pensiun dan akan tetap sehat. Saya kira demikian Pak, yang bisa saya katakan. Oleh karena itu para hakim konstitusi yang akan menjelang pensiun juga ya jangan terus berhenti. Kalau para profesor sudah pasti ada kerjaan yang bisa berlanjut. Kalau kami yang tidak profesor ya seperti inilah ditarik-tarik ke Mahkamah Konstitusi lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon dimaafkan. Baik, tadi dari pemerintah sudah terjawab ya? Sudah? Baik. Ya, dari Pak Timbul dulu, nanti baru Pak Aris ya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Tentunya saya memulai dengan pertanyaan dari kuasa Presiden menjamin kesinambungan hari tua, bahwa pemerintah melalui Undang-Undang 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sudah mengkombinasikan antara jaminan pensiun dengan jaminan hari tua. Jaminan pensiun itulah yang nanti diabdikan secara manfaat pasti untuk menjamin kesinambungan dalam masa tuanya yang mendapatkan manfaat berkala. Nah, di jaminan hari tua itu yang dikasih lamsam. Tapi memang tentunya di Undang-Undang P2SK 189 pasalnya itu juga dimungkinkan jaminan hari tua itu pun boleh dikasih kesempatan pilihan bagi pekerja, mau dikasih lamsam atau dibuat secara berkala. Jadi dimungkinkan juga di Undang-Undang P2SK pasal 189 itu terkait dengan jaminan hari tua, tapi sifatnya sukarela. Dikembalikan lagi kepada pekerja, mau dapat lamsamkah atau bisa diskenariokan untuk manfaat pasti untuk mendukung jaminan pensiun. Jadi kalau dibilang untuk kesinambungan, pemerintah negara sudah memberikan itu di Undang-Undang 40 2004, sehingga tidak perlu lagi ada undang-undang pasal 161 164 ini yang memang memaksakan pemberian secara manfaat pasti yang 80% ini, karena sudah ada sebelumnya. Jadi kalau ditanya sudah apa untuk menjaga kesinambungan, sudah ada di Undang-Undang 40 2004 dengan program jaminan pensiun. Demikian Majelis Hakim yang mulia. Nah, yang berikutnya terkait dengan insentif pajak. Jaminan hari tua pun pekerja sudah
sudah sadar bahwa harus bayar pajak. Ketika dana pensiun pun pekerja juga sudah sadar bahwa ini adalah kewajiban. Justru menurut saya bahwa kehadiran pasal 161-164 ini menurunkan jumlah penerimaan pajak dari pekerja yang memang untuk membangun negara. Oleh sebab itu, normalkan saja bahwa dikasih lamsam sekaligus dengan konsekuensi pajak, yaitu urusan memang bagian dari kontribusi pekerja untuk negara. Jadi tidak perlu menjadi sebuah drama untuk mengatakan lebih baik manfaat pasti yang berkala untuk memberikan insentif pajak. Menurut saya tidak seperti itu. Nah, berikutnya terkait dengan apakah Undang-Undang PS mewajibkan membayar pesangon? Nah, jadi tentunya Undang-Undang 6 2023 yang lebih belakang daripada yang Undang-Undang 4. Undang-Undang 6 ini kan adalah regulasi yang mengatur tentang relasi pengusaha dengan pekerja terkait dengan dana pensiun dan kompensasi PHK. Sehingga ini menjadi sebuah regulasi yang menjadi lex spesialis gitu, yang harus menjadi rujukan ketika ada hubungan antara kompensasi PHK dan dana pensiun yang diatur dalam pasal 58 PP 35 2021. Nah, jadi tentunya ini yang memudahkan, tadi disebutkan juga oleh pemohon, bahwa ini adalah upaya pemerintah negara memudahkan pengusaha untuk membayar kewajiban pasca bekerja. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada amanat PSAK 24, yaitu pengusaha, setiap pengusaha wajib mencadangkan dana pasca bekerja. Nah, dana pensiun ini kan bagian dari amanat PSAK 24, sehingga pengusaha dimudahkan untuk mencicil dalam tanda kutip di dana pensiun ini untuk nanti diberikan sebagai kompensasi PHK kepada pekerja. Kita bisa bayangkan kalau PT Sritek mempunyai dana pensiun yang diberikan secara langsung, tidak akan ribut seperti sekarang yang pesangonnya pun tidak jelas kemana kapan akan diberikan. Tetapi ini adalah bentuk keterlibatan negara untuk mengatakan ayo cadangkan. Nah, dana pensiun ini dicadangkan untuk kompensasi PHK. Nah, ini yang memang tentunya harus diberikan secara langsung, karena pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak itu sebagai kompensasi PHK dibayarkan secara langsung. Nah, yang mulia tentunya terkait dengan tadi bahwa kalau nanti ini dipaksakan untuk menjadi dicicil, menurut saya akan terjadi proses hubungan industrial yang tidak harmonis di tempat kerja. Bisa saja ini menjadi delik potensi serikat pekerja menggugat pengusaha yang tidak tegas atas kompensasi pesangonnya yang dicicil, sehingga terjadi kekisruhan di tempat kerja sehingga mengganggu hubungan industrial di tempat kerja. Nah, pengusaha pastinya akan aman. Oleh sebab itu, kalau ini terjadi, mungkin akan dipikir kembali oleh pengusaha untuk memberikan atau mendaftarkan pekerja ke dana pensiun, karena dia pun akan menjadi persoalan ke depan. Nah, ini yang tadinya akan menjadi, ini yang menurut saya akan menjadi kontraproduktif bagi industri asuransi. Kalau tidak ada lagi orang yang mau karena ke depan akan terjadi kekisruhan, ya ini kan menjadi persoalan bagi industri asuransi kita yang nanti bisa saja menjadi dinosaurus yang tidak akan ada lagi karena kebijakan regulasi yang seperti saat ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, dari Pak Abraham, silakan dijawab pertanyaan yang untuk Bapak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan menjawab pertanyaan dari pemohon tadi tentang pelatihan yang sudah kami dapatkan, apakah dengan pemberlakuan Undang-Undang P2SK ini bisa terlaksana atau tidak, tentang rencana-rencana investasi misalnya. Saya pikir kalau dengan 20% yang kami
akan peroleh secara sekaligus di awal. Saya pikir kita bisa hitung sendiri. Ini sangat minim untuk kita berbicara tentang investasi. Misalnya karena dibatasi contoh 625 atau 626 sudah kena 20%, itu sekitar 125 juta. Ya kita bisa hitung sendiri apakah itu cukup untuk berinvestasi di saat seperti ini. Ya, tidak cukup. Kemudian pertanyaan berikutnya. Yang kedua dan juga yang ketiga, apakah diatur juga di dalam PKB dan juga komponen saya mengutip dari PKB di PT Freeport Indonesia pasal 52 ayat 3, pembayaran manfaat pensiun dalam program dana pensiun perusahaan akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon dan atau uang penghargaan dan atau uang pisah. Saya pikir itu diatur seperti itu. Kemudian mungkin saya lanjut ke pertanyaan pemerintah. Apakah saudara baca peraturan dana pensiun sebelum menerima menjadi anggota peserta dana pensiun? Saya dapat sampaikan bahwa pada saat saya bergabung pada saat itu memang kita baca, tetapi belum terbit P2SK ini dan juga POJK 27 tahun 2023. Dan pada saat itu dimungkinkan untuk kita membeli anuitas. Walaupun tidak sebaik kalau diberikan secara langsung 100%, tetapi bagi kami atau bagi saya itu masih mendingan. Ya, pertanyaan tadi hanya membaca peraturan itu tidak, ketika mau ikut itu kan sudah menyadari sebelumnya bahwa itu pertanyaan tadi, Pak. Cukup ya? Cukup, ya. Terima kasih Yang Mulia. Pak Reinhard, pertanyaan tentang apakah sampai sekarang masih terima pensiun atau apa tadi? Baik, Yang Mulia. Tadi pertanyaan pertama adalah rincian penerimaan dana pensiun. Waktu itu kita sudah tidak ingat lagi, tapi yang jelas kita terima secara utuh, tidak ada cicilan. Terus yang berikutnya adalah masalah kontrakan. Hingga saat ini memang kami dalam hidup dengan anak dalam kondisi sejahtera dengan hasil dari kontrakan sekitar 17 juta per bulan. Dan untuk teman-teman yang pensiun, kebetulan kami juga ada grup baik secara seluruh Indonesia, begitu juga di paguyuban orang Batak yang ada di Jabodetabek dan Medan. Dan sampai saat ini kita belum ada mendengar teman-teman yang pensiun yang mengalami keterpurukan seperti itu, Yang Mulia. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih, Pak. Pak Haris, tadi yang ditanya Prof ini. Terima kasih Yang Mulia Prof Eni terkait dengan pertanyaan. Jadi pembayaran pesangon sebagaimana diatur dalam pasal 167 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dibayar secara sekaligus, dan itu juga yang terjadi selama ini dalam praktek ketenagakerjaan. Bahkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di 167 ini satu-satunya yang dulu dikenakan sanksi pidana. Kemudian diperluas dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa tidak hanya pesangon karena pensiun, tapi juga karena alasan PHK lainnya juga dikenakan sanksi pidana. Jadi kami memahami selama ini pesangon dibayar secara sekaligus dari dulu sampai sekarang. Perlu kami tambahkan juga dalam Undang Ketenagakerjaan memang tidak ada kata sekaligus. Yang ada adalah pesangon dibayar tunai. Dulu diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 150 tahun 2000 dan pasal 167 Undang-Undang Ketenagakerjaan wajib dan sanksi pidana. Pasal 184 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian saat ini diatur dalam pasal 156 dan 185 dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kata tunai dan wajib
soal pesangon dari dulu sekali lagi sampai saat ini dimanai dan dipraktikkan secara sekaligus. Sekian, terima kasih. Iya, silakan Prof. Begini Pak Aris, ini kan kalau di 167 itu seperti yang disampaikan saksi, itu kan terkait dengan saya bacakan saja ini, jika uang pensiun tadi yang dibayarkan penuh oleh perusahaan itu kan dia tidak menerima lagi ya Pak ya, tidak menerima lagi uang tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan kecuali ada syarat-syarat yang kemudian terpenuhi di pasal-pasal sebelumnya itu. Nah ini kalau dibayarkan sekaligus yang uang pensiunnya itu juga apakah pembayarannya juga penuh Pak atau berkala? Yang 167 itu Pak Aris. Sama penuh. Ya. Nanti ditambahkan tertulis ya Pak untuk siap Pak. Ya, terima kasih. Baik. Baik, untuk pemohon 139 menambahkan bukti P34 sampai 41 ya Pak. Betul, kami sahkan, sudah diverifikasi. Baik, untuk pemohon 164 akan mengajukan ahli juga. Iya, kami akan menghadirkan 3 orang ahli dengan 3 bidang kepakaran yang berbeda, Yang Mulia. Saksinya berapa? Sampai dengan saksi 2 ya. Kalau ada. Kami tidak akan menghadirkan saksi, Yang Mulia. Tapi ahli juga hanya 2 yang bisa didengar. Yang 1 tertulis. Yang dihadirkan di persidangan 2 ahli, 1 keterangan tertulis. Izin Yang Mulia, kalau memang berkenan di setiap persidangan hanya 2, apakah memungkinkan untuk kami di persidangan berikutnya yang ketiga Yang Mulia? Karena kami sudah persiapkan dari jauh-jauh hari dan kesediaan dan semua syarat formilnya kami sudah lengkapi. Kami sekarang memberlakukan untuk ahli yang dihadirkan itu 2, semua perkara. Baik, Yang Mulia. Tertulis juga akan kami pertimbangkan sama, Pandrian nggak usah khawatir. Justru kalau tertulis bisa lebih banyak substansinya yang disampaikan. Nanti kami membeda-bedakan perkara yang lain, nanti juga akan timbul persoalan baru juga nanti. Baik, kemudian terima kasih untuk ahli Pak Maru, Pak Timbul, dan Pak Abraham, saksi, dan Pak Renot Tabarat. Mudah-mudahan keterangannya tadi bermanfaat bagi kami Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan. Pandrian untuk ahlinya supaya 2 hari kerja sebelum sidang dimulai harus sudah diserahkan selambat-lambatnya keterangan dan CP-nya untuk mahkamah. Baik, dan mulia. Untuk presiden kalau ada ahli disiapkan dari sekarang, juga DPR. Terima kasih untuk persidangan hari ini. Dan sebelum ditutup, sidang selanjutnya diagendakan di hari Senin tanggal 1 Desember 2025 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Agendanya mendengar ahli dari pemohon 164. Dari Kemenaker tetap hadir dan mohon keterangan tadi yang disampaikan secara tertulis. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 139-164 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Desember tahun 2025 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.